Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan diri atau self-development adalah suatu strategi atau cara yang dilakukan dan diusahakan oleh individu untuk mengembangkan kesadaran diri. Yaitu, self-awareness, keterampilan, kemampuan, potensi, dan bakat. Tujuannya adalah agar kualitas hidup dan pribadi menjadi lebih maju. Personal development merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan kualitas hidup dan diri individu. Dengan kata lain, individu yang menerapkan pengembangan diri pada dirinya, ia berusaha untuk memperbaiki, mengubah, dan mengembangkan kualitas pribadinya maupun kehidupannya. Oleh sebab itu, penting bagi Anda melakukan introspeksi diiringi dengan pengembangan diri. Lalu bagaimana caranya? Berikut 6 hal utama yang harus dilakukan untuk pengembangan diri. Nomor 1. Kenali diri sendiri. Langkah yang paling dasar dalam proses mengembangkan kualitas diri adalah adanya kesadaran akan diri Anda sendiri. Anda perlu mengenali diri dengan sebaik mungkin. Apa saja sih sebenarnya kekuatan dan kelemahan dalam diri sendiri? Lihatlah ke sekeliling Anda dan cari tahu, apa saja kekurangan diri yang saat ini ada di dalam diri, yang perlu dilakukan perbaikan. Bahkan lewat beberapa kejadian juga bisa membuat kita lebih mengenal diri sendiri. Sebagai contoh, kalian perlu memahami bahwa perkara apa saja yang seringkali menghasut dan menjerat rasa emosi kalian? Lalu, apa saja perkara yang bisa membuat kalian senang, bahagia dan tentram? Apa yang harus dihindari dan dihilangkan dari kebiasaan kurang baik dan kebiasaan buruk kalian di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari? Kemudian, apa saja kebiasaan baik yang perlu dipertahankan atau kalau bisa dikembangkan? Jika ada pertanyaan seperti itu, maka yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri, sebab tak ada orang lain yang bisa mengenal diri sendiri selain diri kita pribadi. Nah, dari mengenal diri sendiri inilah nantinya kita bisa menuju ke tahap perubahan. Nomor 2. Kenali tujuan hidup secara pasti. Berikutnya adalah mengenali tujuan hidup secara pasti, ketahui apa yang ingin benar-benar diraih dalam hidup ini. Sebab tujuan hidup yang sudah pasti akan membimbing kita mengambil langkah-langkah ke yang lebih baik lagi. Langkah-langkah yang kita lakukan ini juga akan mendekatkan kita terhadap apa yang memang ingin kita capai dalam hidup ini. Hidup itu seperti suatu perjalanan, mesti ada tujuan yang ingin dicapai. Dengan memiliki tujuan yang jelas, Anda pasti jadi lebih bersemangat menjalani setiap hari yang Anda lalui. Penetapan target atau tujuan hidup itu menjadi bagian penting agar tak tertinggal dalam era yang berjalan cepat seperti sekarang. Dalam menentukan target, tentu diperlukan penentuan target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan juga fokus pada timeline yang Anda tentukan. Nomor 3. Selalu belajar. Meski sudah tidak berada di bangku sekolah, namun proses pembelajaran dalam hidup ini tetap perlu berlangsung setiap saat. Mereka yang berhenti belajar ketika keluar dari bangku sekolah secara tidak langsung akan menurunkan kualitas dari diri sendiri. Waktu terus berjalan, dan tentunya banyak perkembangan yang terus berlangsung. Bahkan setiap harinya banyak hal-hal baru, bayangkan saja jika kita tak belajar lagi, maka hal-hal baru dari perkembangan yang sedang berjalan selama ini juga tak akan diketahui. Berbeda halnya jika kita memutuskan untuk belajar secara terus-menerus, tentunya selain wawasan kita menjadi lebih luas, proses pengembangan diri untuk kualitas yang lebih baik telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun terkadang, ada saatnya Anda merasa sudah memiliki cukup kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik. Ini tidak salah, tapi alangkah baiknya, kemampuan yang telah dimiliki, terus ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Jika di tahun sebelumnya karir Anda sudah mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, maka di tahun ini sudah waktunya Anda kembali membuat perencanaan karir lanjutan, misalnya dari jabatan supervisor maka sekarang Anda perlu memikirkan langkah untuk menjadi seorang manajer. Cari tahu apa saja yang perlu Anda siapkan, langkah apa saja yang perlu diambil, dan sebagainya. Nomor 4. Suka membaca buku. Pada poin ini ada hubungannya dengan poin sebelumnya, di mana membaca buku adalah bagian dari belajar itu sendiri. Ketidaktahuan kita akan terjawab ketika kita membaca buku terkait dengan apa yang ingin kita ketahui. Buku kategori self-development termasuk buku yang semakin diminati oleh orang-orang.
Buku pengembangan diri ini berisi tentang hal-hal yang bisa dilakukan orang untuk meningkatkan kesehatan mental, menemukan bakat, memperbaiki hubungan dengan orang lain, hingga memperbaiki kualitas hidup. Dari banyaknya buku self-development yang ada, beberapa di antaranya sangat populer dan dibaca banyak orang. Buku-buku ini sering direkomendasikan karena isinya yang bagus dan dapat membantu pembacanya untuk melakukan pengembangan diri, di antaranya, seperti buku Atomic Habits, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil yang Luar Biasa, karya James Clear. Buku Seni Memahami dan Menerima Diri Sendiri, karya Aba Mehmet Agha. Buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Apa Adanya, karya Mutia Sayekti. Buku Berani Tidak Disukai, Fenomena dari Jepang untuk Membebaskan Diri, Mengubah Hidup dan Meraih Kebahagiaan Sejati, karya Ichiro Kishimi dan Fumitaka Koga. Dan banyak buku-buku pengembangan diri lainnya yang bisa kita baca secara lebih mudah. Nomor 5. Belajar dari ahlinya. Mungkin kalian merasa jika sudah melakukan berbagai cara untuk melakukan pengembangan diri atau self-development, namun hasilnya masih sama-sama juga. Maka tak ada salahnya lo menggunakan pembimbing dalam proses self-development. Saat ini sudah banyak pembimbing yang bisa membantu mengembangkan self-development dalam diri kita semua, secara offline maupun online baik itu secara gratis maupun berbayar. Nomor 6. Bersosialisasi dan memperluas relasi. Hati-hati dengan poin yang satu ini. Relationship atau hubungan dengan orang lain diibaratkan bagai pedang bermata dua, dalam artian, di satu sisi bersosialisasi dengan orang lain dapat membantu kita ke arah yang lebih baik, tapi di sisi lain juga dapat menyeret kita menuju kegagalan. Itu sebabnya, penting untuk menempatkan diri Anda di lingkungan yang dipenuhi dengan orang-orang yang berjiwa positif. Itulah 6 hal utama yang harus dilakukan untuk self-development pengembangan diri. Manfaat self-development pengembangan diri diantaranya: meningkatkan skill serta kualitas diri untuk menjadi pribadi lebih baik, meningkatkan kepercayaan diri, membuka peluang baru, menjadikan pribadi yang bermental kuat. Bagi Anda yang tidak ingin stuck di situ-situ saja, maka melakukan self-development adalah suatu hal wajib bagi Anda. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar kami tetap konsisten untuk membuatkan video-video seperti ini, dan pastikan juga kalian telah melihat video kami yang lainnya.